Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara. Saya mau bicara satu kebenaran pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul pemulihan segala sesuatu, saudara ya. Mari kita baca ayatnya, saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga di ayat yang ke-21, saudara ya. Kisah pasal 3 ayat 21. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah lewat ibadah online ini, mari kita sama-sama baca ayat ini ya. Kisah pasal 3 ayat 21, bersama kita baca 2 dan 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sekali lagi, tema kita pagi ini bicara tentang pemulihan segala sesuatu. Kita sama-sama tahu, memahami dan mengerti kata pemulihan segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang dipulihkan gitu ya, segala sesuatunya, berarti sebelumnya ancur-ancuran dong gitu ya. Sesuatu yang dipulihkan oleh Tuhan berarti sebelumnya mengalami kejatuhan. Ada yang hilang di situ, ada yang mengalami kebangkrutan di situ, ada yang berantakan, kacau balau, semerawut, gak karu-karuan, gak tertata lagi, gak terbangun lagi. Intinya sudah runtuh, sudah hancur. Lalu kemudian dipulihkan segala sesuatu oleh Tuhan. Jadi jelas saudara ya, kata pemulihan segala sesuatu berarti sebelumnya hancur dong. Sebelumnya bangkrut dong. Sebelumnya sakit kemudian jadi sembuh dong. Makanya saya ingin mulai. Nah, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 3 tadi di ayat 21, dalam perikop sebelumnya, sebelum pasal 21 itu kan ada perikop yang pertama kan. Perikopnya adalah di mana Petrus setelah mengalami Kisah Rasul pasal 2 kepenuhan Roh Kudus, dia itu sama temannya Rasul yang bernama Yohanes datang ke bait Allah kan. Anda tahu cerita itu kan, kemarin sempat saya bahas pada hari Kamis itu kan, ada masih ingat ya. Petrus datang sama Yohanes ke bait Allah. Begitu nyampe di depan bait Allah, itu ada seorang lumpuh yang minta-minta, yang lumpuhnya sejak lahir, cacatnya sejak lahir. Orang itu minta, Pak, kasihan Pak, belum makan Pak, minta uang sama Petrus sama Yohanes. Petrus berkata begini, aku tidak emas dan perak tidak ada padaku. Lihatlah kepadaku, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai demi nama Yesus berjalanlah. Dia pegang tangan kanan orang yang lumpuh itu. Dibantu berdiri. Alkitab katakan apa? Itu kakinya, bahkan mata kakinya langsung kuat. Seketika itu juga. Dia langsung jalan mondar mandir, lompat-lompat. Langsung alami mujizat. Nah, setelah perikop dia, Petrus mengerjakan mujizat atas orang yang lumpuh, cacat sejak lahir. Itu ngalami pemulihan, sakit langsung sembuh, jalan langsung. Bayangkan, itu pasti kakinya kecil dong. Dari kecil memang cacat lumpuh. Hari itu langsung jalan, saudara. Itu bicara pemulihan segala sesuatu loh. Turun beberapa ayat, perikop yang kedua, Petrus bicara ini. Saya baca ya ayat ini ya. Kristus, itulah Yesus Tuhan kita, harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi ayat ini katakan, nanti pun saya jelaskan kembali sama saudara sebagai penegasan. Bahwa sebelum Yesus datang kedua kali, sebelum dia datang, kita ini kan sedang menantikan kedatangannya ceritanya. Kita ini adalah generasi gereja Tuhan, generasi umat Tuhan yang hidup pada masa pemulihan. Pemulihan segala sesuatu itu sedang terjadi pada masa kekinian di mana kita hidup. Anda gak usah heran kalau lihat kanan kiri kita orang-orang yang percaya pada Yesus. Ini firman Allah, saya mau katakan dari depan, hanya berlaku bagi orang yang percaya pada Yesus. Ya. Ini firman Allah hanya berlaku bagi orang yang hanya berharap kepada Yesus.
Pendeta, kalau orang gak percaya pada Yesus, gak berharap pada Tuhan, bisa ngalamin pemulihan? Tidak bisa. Pemulihan yang ditulis dalam ayat ini hanya bisa terjadi, dialami, berlaku hanya bagi khusus orang yang percaya pada Yesus dan berharap pada Yesus. Kalau kondisi saudara pagi ini, engkau mendengar firman Allah, mungkin kau belum percaya pada Yesus 100%. Tapi kalau detik ini juga, saudara kembali percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka firman Allah ini pun berlaku buat saudara. Pendeta, apa saya bisa dipulihkan? Saudara bisa dipulihkan. Saya akan mulai berangkat dari gambar pertama ini. Saudara, sesungguhnya di dunia ini banyak orang mengalami yang namanya kejatuhan. Jelas ya. Kita banyak lihat orang mengalami kejatuhan, jatuh ke rumah tangganya, kebangkrutan dalam ekonomi bisnisnya. Ada orang-orang yang kehilangan sesuatu yang berharga yang dia miliki dalam hidupnya. Di banyak saya katakan, ada orang-orang juga kehilangan orang-orang yang dia cintai dalam anggota keluarganya. Mengingatkan kita pada masa pandemi ya. Ada banyak istri kehilangan suaminya. Ada banyak suami juga yang kehilangan istrinya. Ada juga di antara saudara sebagai anak-anak sekarang mendengar firman, engkau kehilangan papamu, kehilangan mamamu. Atau ada juga di antara engkau orang muda yang kehilangan dua-duanya, kehilangan orang tuamu, ayah, ibu, papa, mama. Saya mau katakan itu menyedihkan. Kehilangan orang-orang kita cinta, itu rasanya bikin kita sedih. Kehilangan milik kita yang paling berharga, itu bisa keuntungan saudara. Ada orang kehilangan job, kehilangan proyek yang besar. Ada orang-orang yang kehilangan apa saudara? Pekerjaan di PHK. Itu semua saya pikir berharga dalam hidup kita. Tapi mungkin sementara saudara sedang mendengar firman Allah ini, Anda sedang mengalami kehancuran ini, kehilangan ini. Ketika orang-orang mengalami kejatuhan, kehancuran, kebangkrutan, kehilangan orang-orang yang dicinta, maka pasti muncul banyak pertanyaan. Banyak pertanyaannya begini, pendeta, apakah mungkin keadaan saya sama seperti dulu? Kalau saya disuruh menjawab, membantu saudara, saya akan jawab dengan tegas. Absolutely yes, saya katakan. Pasti. Tuhan pasti bisa memulihkan saudara, bahkan melebihi dari yang pertama. Jadi kalau saudara saat ini mengalami kehilangan, kebangkrutan, mengalami kehilangan yang milik saudara yang berharga, kehilangan orang-orang yang Anda cinta. Saya ingin bagian pertama ngomong gini sama saudara, kalau Anda kehilangan seperti itu, saya berharap Anda tetap punya mentalitas pemenang. Anda tetap sanggup dan disanggupkan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Anda bisa tetap berkata, meskipun aku kehilangan yang berharga, aku mengalami kehilangan ekonomi, DPHK atau buku sakit, it's okay. Kenapa it's okay? Karena kita percaya kita punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Dia Tuhan yang punya kuasa apa? Pemulihan. Jadi kalau ditanya, apakah Tuhan bisa pulihkan saya kehilangan hal-hal yang berharga? Tuhan bisa pulihkan, dan kalau Tuhan pulihkan itu lebih dari yang pertama. Sebelum Anda kehilangan itu pekerjaan, Anda kehilangan job, Anda kehilangan proyek, Anda kehilangan keuntungan, Tuhan bisa kembalikan keuntunganmu, Tuhan bisa kembalikan jobmu dan proyekmu melebihi yang pertama yang tadi batal gak jadi Anda terima. Bagaimana kalau pendeta itu adalah keluarga yang saya cintai, saya kehilangan? Tentu saja Tuhan tidak kembalikan seperti keadaan semula apa yang hilang orang-orang kita cinta. Tapi Tuhan bisa hadirkan orang-orang yang terbaik buat saudara. Tuhan bisa hadirkan orang-orang yang the best buat saudara. Sehingga membuat kehidupanmu jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas, jauh lebih luar biasa. Tuhan bisa kembalikan, hadirkan itu. Orang-orang yang lebih luar biasa dari yang engkau cinta, yang kehilangan itu. Makanya saya ingin ketika Anda mengalami kehilangan segala sesuatu, Anda tetap punya mental gini, it's okay. Tetap disanggupkan berkata,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa kita bisa berkata seperti itu? Ingat, kita punya Yesus Tuhan, Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Kalau kita kembali perhatikan dalam ayat ini, Kisah 3 ayat 21, jelas ya kalimatnya. Saya ingin baca ulang kembali dari pembacaan yang ada. Kristus itu dikatakan harus tinggal di sorga. Coba bilang sama-sama saya, tinggal di sorga. Kalimatnya jelas sih, mungkin saya gak usah terangkan juga ada ngerti gitu ya. Kristus dikatakan harus, kata harus berarti gak ada pilihan lain. Pokoknya Kristus itu harus tetap tinggal di sorga sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Dan itu sudah difirmankan oleh para nabi sejak perjanjian lama ternyata. Jadi kalau ditanya, sekarang ini Yesus tinggal di mana? Coba Anda lihat gambar ini. Sekarang Kristus itu tinggal di mana? Kristus itu harus tinggal di sorga. Sekarang dia di sorga. Di mana dia? Saya bawa tulis di bawahnya, dia duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa di sorga. Dia tetap tinggal di sorga. Sekarang dia ada di sorga, tinggal di sorga, tetap di sorga sampai kapan? Sampai pemulihan segala sesuatu. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan sama saudara, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya hari ini di mana kita hidup, itu adalah waktu pemulihan segala sesuatu. Kita itu hidup pada waktu pemulihan segala sesuatu. Saya mau cerita dari awal begini, Anda lihat gambar ini. Saudara, ketika Tuhan menciptakan alam semesta serta segala isinya, saudara ya. Dari mulai hari pertama sampai hari kelima, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu. Hari pertama dia berkata semuanya baik. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, bahkan hari kelima Alkitab katakan Allah berkata ketika melihat ciptaannya semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Tetapi ketika dia menciptakan manusia di hari ke-6 dia berkata sungguh amat baik. Tetapi kemudian terjadi satu insiden. Manusia mengalami kejatuhan dalam dosa karena apa? Karena kena tipu daya muslihat daripada iblis yang datang menyerupai ular. Tertipu manusia. Jatuhlah manusia dalam dosa karena tipu dayanya pekerjaan setan. Sejak itulah begitu manusia jatuh dalam dosa, kalah oleh tipu daya setan. Alkitab ceritakan sejak saat itulah dunia ini di dalam kekuasaannya iblis. Apa yang terjadi saat itu? Ketika alam semesta dunia di bawah kekuasaan iblis, saya tulis di sini, maka semua yang jahat yang ada di neraka itu dibawa iblis masuk ke dalam dunia yang dia kuasai. Dari mulai virus, kuman, bakteri, iri hati, dendam, kejahatan, pembunuhan. Saya tulis begini, semuanya itu iblis bawa masuk ke dalam dunia. Jadi kalau saya balik, sebelum peristiwa manusia kalah jatuh dalam dosa, tadinya di Taman Eden, tadinya dalam kehidupan manusia yang nikmat berjalan bersama dengan Tuhan. Itu tidak ada yang namanya virus. Tidak ada yang namanya kejahatan, iri hati, cemburu, kedendaman, kepahitan, kecewa. Tidak ada. Ketakutan pun fenomena itu rasa di hati tidak ada. Kuman, penyakit, karat tidak ada. Bakteri tidak ada. Masuk angin tidak ada lah. Kematian maut tidak ada. Air mata, kesedihan, penderitaan, kemiskinan, susah payah menderita. Itu tidak ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Semuanya sungguh amat baik kok. Tidak ada yang tidak baik. Ketidakbaikan itu muncul datang ketika manusia jatuh dalam dosa. Dunia dalam kekuasaan si iblis. Saudara paham ya saudara di sini ya. Ini peristiwa sejarahnya. Kenapa kondisi kita sekarang tidak baik? Kenapa? Makanya kalau ada saya terangkan lewat gambar berikutnya ini. Sebab itulah Yesus harus datang ke dalam dunia ini. Dia harus memulihkan segala sesuatunya tadi. Datang ke dalam dunia yang Yohanes 3:16 katakan dunia yang memberontak. Kalau kita baca Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa berikan putra tunggalnya. Tujuannya apa? Supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, masuk neraka, ya, gak dikuasai maut, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang putra tunggal Bapa untuk apa? Untuk memulihkan segala sesuatu ini. Memulihkan hidup kita. Yang berdosa harusnya binasa, dipulihkan kita dari dosa kita diampuni. Saya ingin coba terangkan sama saudara tentang kata yang namanya pemulihan. Kata pemulihan dalam teks bahasa Inggris itu disalin dengan kata restoration, restorasi. Ya, atau dalam teks bahasa Yunani, kata pemulihan, kata restorasi disalin dengan kata apokatastasis. Apokatastasis. Artinya apa? Kalau Tuhan memulihkan hidup kita, Dia memulihkannya kondisi kita jauh lebih baik daripada semula. Makanya saya katakan pemulihan yang seperti ini itu hanya berlaku bagi orang di dalam Yesus. Pemulihan ini hanya berlaku bagi orang yang percaya pada Yesus dan hidupnya berharap pada Yesus. Kalau dia nggak percaya, nggak berharap pada Tuhan, nggak bisa mengalami pemulihan seperti ini. Firman ini bukan untuk dia. Karena di dunia ini yang namanya restoration, yang namanya pemulihan itu dikembalikan, dipulihkan itu seperti keadaannya semula. Kalau bangkrutnya 100 ya kembalinya 100. Itu arti pemulihan di dunia ini. Hilangnya 10 ya kembali 10. Itu pemulihan bagi dunia. Tetapi rupanya pemulihan di dalam Yesus itu ada bonus plus-plus-plusnya. Dia kalau memulihkan kita, keadaan kita itu lebih dari semula waktu kita jatuh. Hilangnya 100, Tuhan bisa ganti lebih daripada itu. Kita sakit bisa dikembalikan lebih sehat dari semula. Itu bonus, itu pemulihan hanya ada di dalam Yesus. Orang yang berharap kepada Dia hanya berlaku buat orang seperti ini. Pertanyaannya, apa sih sebetulnya tujuan Tuhan itu memulihkan kehidupan kita? Ini kan pertanyaan penting kan. Kenapa ya Tuhan mau pulihkan hidup saya? Ingat, kita ini adalah anak-anak Bapa. Atau kita sering lebih kenal, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dia Bapak kita, kita anak-anaknya. Saya punya 2 putra, saya punya 2 anak, dua-duanya laki-laki. Satu mau 20 tahun, yang satu 10 tahun, jaraknya cukup jauh. Kalau misalnya contoh saudara ya, saya punya 2 anak laki-laki ini pakai baju yang compang-camping udah jelek sekali. 2 anak saya pakai baju yang udah robek-robek, dekil, udah kayak, yang udah jelek lah gitu. Sepatunya pun udah robek-robek. Ingat ya, saya bapaknya, itu 2 anak laki-laki anak saya. 2 anak laki-laki saya itu adalah representatif daripada saya bapaknya. 2 anak laki-laki saya itu menggambarkan siapa saya. Jadi kalau misalnya ada orang lain melihat 2 anak laki-laki saya pakai baju yang compang-camping yang jelek, orang pasti berkata begini, orang pasti bertanya begini, siapa itu bapaknya ya? Aduh, kasihan bapaknya ya, perlu belas kasihan. Aduh, kasihan bapaknya perlu ditolong ya. Sorry kata-kata saya. Aduh, kasihan bapaknya miskin ya, kekurangan ya. Kasihan betul bapaknya. Karena anak itu gambaran representatif daripada bapaknya. Pertanyaannya kembali, apa tujuan Tuhan atau Bapak kita memulihkan kita? Sederhana, supaya dunia, supaya orang di luar sana, supaya orang-orang yang belum dan tidak percaya pada Yesus itu penasaran. Mereka ingin tahu. Orang tadinya lihat hidup kita hancur ekonominya, bangkrut kerjaannya kita. Orang lihat tadinya kita jatuh. Orang lihat tadinya kesehatan kita begitu parah, ngik-ngikan, sakit-sakitan. Tapi kemudian tiba-tiba orang lihat kita begitu sangat sehat. Lalu kemudian orang lihat ekonomi kita tiba-tiba terangkat lebih dari semula sebelum bangkrut. Ekonomi jadi bagus. Tadinya kerjaan sepi, sekarang langganannya, cuganya begitu banyak. Orang kan heran, orang pengen tahu dong. Iya kan, setuju ya? Orang penasaran dong, ini siapa Tuhannya? Ya kan? Ini siapa Bapaknya? Ini siapa yang dia percaya, yang dia mintai tolong? Orang penasaran, lalu orang datang sama saudara. Kok bisa kamu dipulihkan? Dulu kamu kan bangkrut.
dulu kami ini sakit-sakitan kok sekarang sehat ya. Saya mendengar beberapa kesaksian dari jemaat online di sini, dari Surabaya yang sering datang ke sini ya. Salah satu namanya Ci Eli, suka tiap minggu pertama datang ke sini, ada kegiatan gereja pun suka datang juga ke gereja kami dari Jombang, dari Surabaya. Ibu Ci Eli ini cerita, ketika pertama gabung dengan online ini yang alami mujizat. Pertama datang ke gereja kami dia cerita, alami mujizat. Sedang ada di dokter periksa. Untuk jongkok kakinya sakit, untuk jalan kakinya sakit. Saya lupa yang kakinya sakit sebelah mana, saya lupa. Ke dokter perlunya kontrol. Tapi setiap pagi kan selalu saya katakan, tangan kanan tumpangkan di bagian angkat tubuhnya sakit. Ditumpang tangan itu. Begitu sampai sembuhnya kapan gak tahu gitu ya. Begitu kontrol sudah coba-coba gak ada sakitnya. Apa yang mau diobati coba? Apa yang mau disembuhkan sama dokter? Sudah disembuhkan lebih dulu. Tentu orang ketika di pasar ditanya sama seorang pedagang pasar gitu yang dagang di situ. Kok dulu biasanya jongkok gak bisa, mesti pakai kursi. Sekarang kok bisa sambil lalu barang-barang di pasar beli sambil jongkok tanpa batu kursi. Gak ada sakit. Orang tanya dong penasaran. Loh biasanya pakai kursi sakit, sekarang kok gak sakit kakinya? Obatnya apa? Resepnya apa? Datang ke orang pintar mana? Oh enggak, cuma didoakan. Yesus yang sembuhkan. Orang penasaran, sampai orangnya pun ingin untuk saya bisa mendoakan dia. Coba, orang belum kenal Tuhan loh saudara. Ini Ci Eli cerita sama saya. Ini cuma contoh kecil, bukan membanggakan diri kita sebagai manusia. Tapi orang penasaran pengen tahu dong, kok bisa sembuh sih? Siapa yang tolong? Tuhannya siapa? Ya Tuhannya Yesus gitu. Apa sih tujuan Tuhan memulihkan kita? Apa tujuan Tuhan angkat hidup kita? Supaya orang dunia, orang tidak percaya pada Tuhan itu penasaran siapa Tuhan kita, Allah kita. Saya coba tunjukkan sama saudara tentang yang namanya konsep pemulihan daripada Tuhan. Kita lihat ya ayat ini ya. Konsep pemulihan, selalu saya katakan kalau Tuhan memulihkan, itu dia selalu memulihkan, dia kembalikan dulu lebih dari yang semula. Contohnya Ayub, dikembalikan 2 kali ganda. Lebih dari semula, sudah terkaya di negeri sebelah timur, ini sekarang double lebih kaya lagi Ayub. Tadinya habis-habisan, gak mungkin, tapi Tuhan kita pemulih. Makanya butuh mentalitas pemenang, bukan ngomel, kecewa, marah, kepahitan sama Tuhan. Tetap bisa berkata, it's okay, aku sanggup memikul segala perkara karena kuasa Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup memulihkan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini konsepnya tentang pemulihan. Anda lihat, perhatikan ayat ini. Keluaran pasal 22 ayat 1, ini konsep pemulihan yang ada dalam perjanjian lama. Supaya Anda mengerti. Saya baca ya. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba. Lembu dicuri atau seekor domba dan membantainya. Mencuri lembu dibantai, curi domba dipotong. Atau menjualnya, dicuri untuk dijual, lembu atau domba. Lihat aturan konsepnya pemulihan. Maka kata Tuhan, ia harus membayar gantinya. Berapa? Yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, yang dicuri, yang hilang tadi. Dan 4 ekor domba ganti domba itu. Kalau yang dicuri kehilangan, seorang percaya pada Tuhan kehilangan seekor domba, yang hilang diganti 4 sama Tuhan. Itu konsep pemulihan yang ada dalam Alkitab. Kalau yang dicuri lembu yang hilang lebih besar nilainya, rupiahnya, itu Tuhan gantinya. Digantikannya apa? 5 ekor. 1 ganti 5, 1 ganti 4. Bukan 1 kembali 1. Pemulihan prinsipnya, konsepnya saya kasih gambar diagram. Coba lihat diagram ini. Ada angka 0, angka 1, 2, 3, 4, 5. Di atasnya 5 yang top. Kalau misalnya ada seseorang tadinya yang dia miliki adalah 1 di titik A itu. Lalu kemudian dia mengalami kehilangan. Bangkrut kah? Hilang 1 modal uang yang dia punya. Hilang 1 kekayaan yang dia punya. Dicuri orang, ditipu orang atau mengalami kejatuhan kebangkrutan. 1 punya bangkrut sampai di titik B. Drop turun ke bawah. Down titik B. Kalau Tuhan pulihkan bagaimana? Kalau Tuhan mengalami restorasi, dipulihkan Tuhan, apa yang terjadi?
Apokatastasis tadi apa yang terjadi? Itu Tuhan kembalikannya naik ke titik C di angka 5. 1 balik 5. Satu modal yang dia punya jatuh bangkrut ditipu orang. Ketika Tuhan pulihkan itu baliknya titik ini loh. Dan ini hanya berlaku buat orang yang percaya Yesus dan berharap kepada Tuhan. Kalau Anda berharap pada Tuhan, oh ini berlaku buat saudara. Saya tambah lagi, satu prinsip lagi. Dalam Keluaran 22 ayat 9, saya baca dengan cepat. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, luas ya, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dibersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Ini pun tertulis dalam perjanjian lama konsep pemulihan. Jadi kalau Tuhan memulihkan kehidupan orang yang hancur, ekonominya, rumah tangganya, kehilangan miliknya yang berharga, job, proyek hilang, Tuhan itu bisa kembalikan 2 kali lipat. Seperti pengalaman Ayub. Jadi di dalam Tuhan ada pemulihan yang seperti ini. Hanya ada di dalam Tuhan. Dunia nggak ada. Restorasi pemulihan dalam dunia itu hanya dikembalikan seperti keadaan semula. Ini 2 kali lipat. 2 kali lipat saudara. Mari kita belajar dari firman Allah ini. Makanya kita milikilah mentalitas pemenang. Ketika kita mengalami kejatuhan, Tuhan izinkan terjadi. Kita mengalami proses ujian pencobaan sampai ada sesuatu yang hilang. Jobnya hilang, kerjaannya hilang, uang keuntungan hilang, rezeki hilang. Jangan marah sama Tuhan ya. Jangan kecewa dulu. Ayub memang sempat ngomel. Karena kita manusia gak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kata kita pengkhotbah dari awal sampai akhir. Kalau Ayub tahu bahwa yang dia alami semuanya kepahitan, kesukaran, kebangkrutan. Bahwa ujungnya Tuhan akan memulihkan dia, memberkati dia, mengembalikan berkatnya 2 kali lipat. Saya yakin Ayub gak ngomel. Ayub tidak akan mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak akan mempersalahkan A, B, C teman-temannya. Dan Ayub tidak akan kecewa sama Tuhan. Itu terjadi karena Ayub gak ngerti apa yang Allah kerjakan. Nah, pelajaran Ayub itu pelajaran buat kita. Jangan ikut ngomelnya. Nanti ketika dia sadar di pasal 42, dia berkata gini, aku tahu Tuhan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia mulai berdamai sama teman-temannya. Dia doakan teman-temannya. Tiba-tiba pada waktunya Tuhan pulihkan dia 2 kali lipat. Orang berdatangan kasih cincin emas. Orang berdatangan kasih berkat sama dia. Itu Tuhan yang gerakkan. Sesuatu yang gak mungkin sebetulnya. Orang kok tiba-tiba datang bawa berkat. Itu Tuhan yang kerjakan. Banyak yang datang dan dipulihkan hidupnya. Konsep pemulihan di ayat ini 2 kali lipat. Dengan waktu yang masih ada, bandingkan dengan kisah cerita kehidupan Daud. Dalam 2 Samuel 12 ayat 19 sampai 20. Saya cerita dulu kisah dulu sama saudara sebelum saya baca ayat ini. Anda tahu kisah tentang Daud? Satu kali dia bunuh seorang tentara prajuritnya yang bernama Uria. Siapa Uria? Uria ini adalah suaminya Batseba, wanita yang dilirik-lirik yang dicintai sama Daud. Bahkan Daud sudah berzina sama dia kan. Masih ingat cerita itu? Dia suruh Yoab bawa dia di medan pertempuran paling depan. Artinya bunuh saja dia gitu. Mati Uria. Singkat kata, dia berzina sama Batseba, diambil Batseba jadi istrinya. Datang Nabi Nathan tegur dia, kamu bersalah, kamu berdosa, dia bertobat. Dan Nabi berkata begini, Nabi perjanjian lama itu sakti ya, apa yang dia katakan itu terjadi. Salah satu perkataan sang Nabi berkata begini, anak yang kamu lahirkan dari Batseba hasil perzinaanmu itu akan mati. Tuhan berfirman akan mati. Ketika Raja Daud sudah jadi raja, mendengar dari sang Nabi bahwa Nabi Nathan anak yang hasil perzinahan Batseba akan mati kata Tuhan. Apa yang dibuat oleh Daud? Daud dia berpuasa kata Alkitab 7 hari 7 malam. Dia menyembah Tuhan, dia berdoa cara berpuasa sampai tengkurap di lantai dia. Berdoa tengkurap membujur tubuhnya. Dan
Ada orang-orang Israel, bahkan orang Kristen lakukan doa puasa model kayak Daud seperti ini. Hari ini seperti itu. Ya silakan saja lah saudara ya. Daud sampai membujurkan badannya di lantai. Dia doa puasa, gak makan, gak minum. 7 hari, 7 malam. Kalikan, kali 24 jam. Berapa jam dia itu puasa. Di puasa hari ke-7, itu datang pegawai istana ngomong sama dia. Anakmu yang lahir dari Batseba sudah mati. Pertanyaannya, lalu apakah yang namanya Daud marah sama Tuhan? Enggak. Begitu dia dengar anaknya mati dalam doa puasa itu. Lalu kemudian coba kita baca ayat ini ya. 2 Samuel 12 ayat 19 sampai 20. Nah ini ayatnya. Ketika Daud melihat bahwa pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. 20 perhatikan. Ini sikap Daud yang perlu kita belajar. Dia gak marah kepahitan sama Tuhan. Lalu Daud bangun dari lantai. Karena dia terbujur di lantai dalam doa puasa itu. Sembayangnya dia kayak begitu. Ia mandi. Ya, 7 hari gak mandi rupanya. Dan berurap pakai minyak urapan supaya wangi. Dan bertukar pakaian, 7 hari gak ganti pakaian, tukar pakaian sekarang ganti baju. Lalu kemana dia? Apakah marah-marah? Tidak. Ngapain Daud? Apa yang dibuat? Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Ini keren. Bukan dosanya yang keren, dia tahu dia salah. Tapi ketika dia berdoa puasa supaya Tuhan menjawab doanya supaya anaknya mati, mati juga itu anak. Tapi ketika Tuhan gak kabulkan doanya, Tuhan izinkan anaknya mati, dia gak marah sama Tuhan. Justru dia mandi, berurap, ganti baju, masuk ke rumah Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dengan hati yang plong. Dan atas permintaannya selesai puasa, dihidangkannya, dia minta kepadanya roti, lalu ia makan. Apa sih mau saya cerita sama saudara lewat ayat ini? Dalam kisah ini Daud memang kehilangan yang berharga dalam dirinya. Anak yang dia cinta. Tapi ketika itu diambil, mati, hilang dari hidupnya maksud saya. Dia gak marah. Dia malah sujud menyembah, berdoa, memuji Tuhan Allahnya. Apa yang terjadi? Tuhan ganti loh. Tuhan kembalikan, hadirkan yang hilang itu. Lahirlah Salomo. Dari pernikahannya dengan Batseba, kita tahu Salomo itu orang yang paling bijaksana, paling berhikmat di seluruh dunia. Orang yang terkaya di dunia. Dan Israel menjadi kerajaan yang terkenal. Israel menjadi sebuah kerajaan yang besar jaya masa keemasan. Itu dibawa ke pemimpinan Salomo. Emasnya Israel seperti batu di tanah. Peraknya jumlahnya kayak batu di tanah. Saking makmurnya hasil per kapita rakyat di Israel. Di zaman pemerintahan rajanya Salomo. Makmur. Tidak ada yang miskin. Semuanya kaya. Jadi kalau ditanya. Ada gak kira-kira sebuah kerajaan di negara rakyatnya gak ada miskin? Nah, ini pernah terjadi pada zaman Salomo. Kalau Tuhan bekerja gak ada yang bisa halangi. Berkat datang dari Tuhan. Dan itu terjadi. Yang saya mau ceritakan, Tuhan kembalikan yang hilang itu lebih hebat. Lebih dari yang semula, yang mati tadi. Saya tutup dengan sebuah cerita. Lihat gambar ini saudara ya. Saya pernah searching di Google, ada bisa searching juga. Ada seorang bernama Frank Fuglio. Siapa Frank Fuglio? Ada searching saja nanti di Google ya. Frank Fuglio adalah seorang pendiri Full Gospel Businessman di Amerika. Dia pendirinya, foundernya Full Gospel Businessman. Anda tahulah orang-orang Full Gospel kayak doa seperti apa. Wow, semangatnya luar biasa, pelayanan mereka seperti apa. Frank Fuglio ini pendiri Full Gospel Businessman. Singkat kata saya potong lebih cepat. Satu kali Frank Fuglio ini dia marah sama Tuhan. Kenapa? Dia punya seorang anak gadis mengalami kecelakaan mobil. Mengalami kehancuran di otak. Otaknya hancur tapi masih hidup. Ya, dirawat di rumah sakit itu hampir 7 tahun. Ini anak. Rupanya orang kaya ya Frank Fuglio. Anaknya dirawat di rumah sakit 7 tahun supaya tetap bisa hidup. Ada tahu?
Ada banyak, dia sudah berdoa kepada Tuhan. Doa puasa, doa 7 tahun, Tuhan gak jawab doanya. Bahkan teman-teman full gospelnya, teman-teman hamba Tuhan pendeta, ratusan orang sudah berdoa buat anak gadisnya mengalami kehancuran otak. Sampai satu kali sang dokter memvonis mengatakan, anak ini sembuh dari luka-lukanya yang di luar, tetapi otaknya hancur. Dan divonis dokter, anak ini kalau sembuh seperti ini tapi cacat mental, dikategorikan cacat mental. Anda tahu cacat mental seperti apa? Jadi mentalnya cacat, mentalnya sakit anak gadisnya. Dia mulai ngomel, dia mulai bersungut-sungut, sudah melayani Tuhan, sudah ini itu, sudah mengabdi sama Tuhan. 7 tahun gak didoa dan didengar jawabnya doanya sama Tuhan. Dia mulai kecewa. Satu kali dalam kekecewaannya di luar kamar pintu rumah sakit, Tuhan bicara sama dia, Frank sembah aku, Frank sembah aku. Anda tahu bagaimana sikap Frank, pendiri full gospel ini, seorang pelayan Tuhan ini? Dia marah. Dia meludah ke tanah, ke lantai. Dia berkata, lebih baik aku mati daripada menyembah engkau. Waduh, sudah kepahitan dia sama Tuhan. Meludah ke tanah, lebih baik aku mati daripada menyembah engkau. Tapi Tuhan baik, Tuhan ngomong lagi sama Frank ini. Frank sembah aku, Frank sembah aku. Entah bagaimana ceritanya, coba ada searching di Google itu ya. Hatinya jadi lembut si Frank ini. Dan dia mulai menyembah Tuhan. Dan dia mulai minta ampun sama Tuhan. Dan dia mulai memuji Tuhan. Saya lupa ceritanya ya. Apakah dia sudah amen atau seperti apa. Tapi tiba-tiba pintu kamar di rumah sakit itu terbuka gitu loh. Ya, ada yang teriak-teriak dalam kamar panggil daddy, daddy, daddy. Itu ada gadisnya yang sudah terkapar 7 tahun. Gak bisa ngomong 7 tahun. Itu bisa tiba-tiba berlari ke arahnya, peluk dedinya, daddy. Nangis di Frank. 7 tahun cacat mental, 7 tahun hancur otaknya. Hari itu disembuhkan, dipulihkan Tuhan total. Lebih sehat dari semula. Sesuatu yang gak masuk akal. Tapi Frank Foglio ngalami mujizat terjadi sama anaknya. Tuhan kalau memulihkan itu lebih dari semula. Kita hidup saat ini sebelum Tuhan datang kedua kali. Kita berada pada masa pemulihan. Ada jangan berkata gini, masa saya bisa dipulihkan? Kita hidup pada masa pemulihan. Kristus akan tetap tinggal di sorga sebelum pemulihan segala sesuatu. Kalau orang lain bisa ditolong dipulihkan, percaya gini, saudara pun bisa dipulihkan, saya pun bisa dipulihkan. Apapun kekurangan kita, kejatuhan kita, kacau balonnya hidup keluarga kita, ekonomi kita. Ingat, Anda dan saya pada masa kekinian hidup pada masa pemulihan segala sesuatu. Makanya miliki mentalitas pemenang. Tidak ada marah, tidak ada ngomel. Tetap sembah bersyukur pada Tuhan. Tuhanmu dan Tuhanku. Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu dalam hidup setiap kita.